Hai good people, balik lagi bersama aku, Striana Simombing. Kali ini aku akan ajak kalian gimana caranya untuk tetap berkeringat meskipun kita cuma di rumah. Nggak usah pakai alat apa-apa, cuman modal yoga mat, kita bisa mengeluarkan keringat kita dan tetap memaintain badan kita supaya sehat. Stay tune terus ya. Oke, langsung aja ke videonya. Untuk pertama kali aku lakukan stretching sebelum memulai workout kali ini. Nah, di sini aku merenggangkan otot-otot badan aku dengan cara seperti di video. Ini enak banget untuk membuat badan kita itu nggak kaku sebelum memulai olahraga yang akan kita fokuskan hari ini. Hari ini aku memfokuskan untuk bagian paha dan bagian perut. Jadi tetap nonton video aku ya sampai habis. Gerakan pertama yang aku lakukan adalah wide squat. Aku melakukan repetisinya sebanyak 2 kali 8. Cara melakukan gerakan ini ialah kita buka kedua kaki kita lebih lebar daripada bahu kita. Nah, setelah itu baru kita menurunkan badan kita dan usahakan posisi bokong kita itu tidak sampai turun ke bawah, jadi agak setengah duduk gitu. Ini fungsinya untuk melatih otot bagian bawah paha kita. Tuh. Next, kita lanjut ke gerakan kedua ya. Gerakan ini dinamakan dengan pulse lunges. Aku juga melakukannya 2 kali 8. Ini untuk bagian kaki kiri. Jadi kaki kiri kita dimajukan 1 langkah ke depan, kaki kanan dimundurkan, baru kita melakukan seperti squat, tapi dengan posisi kaki yang terbuka seperti video ini. Gerakan ini benar-benar cepet banget ngeluarin keringat kita. Jadi bisa dilihat 2 gerakan aja keringat aku udah seperti itu. Dan aku take rest dulu untuk beberapa saat. Dan aku lanjutkan untuk bagian kaki kanan aku yang aku majukan ke depan. Oh iya, aku juga mau kasih tahu, dalam melakukan gerakan ini kita juga wajib untuk mengatur pernapasan kita. Jadi kalau gerakannya ke bawah, kita menahan napas kita, which is itu akan membantu menekan otot di perut kita, dan ketika naik ke atas kita menghembuskan napas kita. Jadi teknik pernapasan juga dibutuhkan supaya gerakan ini benar-benar works untuk membakar lemak-lemak kita. Gerakan ketiga yaitu side lunges. Ini aku juga ngelakuinnya repetisinya semua gerakan itu di 2 kali 8. Gerakan ini lumayan agak enak sih, nggak begitu membuat kita benar-benar morsir tenaga kita untuk ngangkat berat badan kita sendiri. Tapi kalau dilakukan dengan baik, ini akan membantu mengencangkan otot bagian paha kita juga dan bagian bokong kita. Ini dia kita masuk ke gerakan keempat, yaitu cross behind lunges. Menurut aku di antara gerakan workout yang aku lakukan di video kali ini yang paling lumayan berat, bukan lumayan sih, ini berat banget dilakukan adalah gerakan cross behind lunges ini. Karena memang selain tadi kita ngangkat berat badan kita ke atas ketika kita harus naik, dia nge-cross gitu di badan kita, dan ini membantu untuk mengangkat otot bokong kita yang supaya nggak kendor gitu loh. Nah, jadi tuh kita usahain pantat kita tuh agak bulat tuh. Nah, jadi dia emang ketarik di area bokong belakang. Memang sih kalau ngelakuinnya bisa dilakukan teman-teman, kalau ngelakuin 2-3 kali aja di rumah itu mungkin udah ngep-ngep gitu. Cuman ini works banget. Selain otot bokong belakang kita yang naik, dia juga menekan otot pinggang kita tuh. Nah, jadi memang benar-benar bagus, tapi ya itu sesuai dengan
capeknya. Gerakan kelima ini beda tipis sama gerakan keempat. Kalau tadi gerakan keempat itu kita menyilangkan kaki kita ke belakang. Kalau ini nggak perlu disilangkan, cuman kita maju mundurkan kaki kita dan kita menekuk lutut kita sehingga terjadi gerakan seperti ini. Ini fungsinya untuk membentuk otot depan kita supaya lebih kenceng. Ini bagus juga. Dan kalau teman-teman ngelakuin gerakan-gerakan ini, itu akan sangat membantu teman-teman memiliki badan yang ideal, karena gerakan ini membakar lemak-lemak kita yang ada di bagian bokong, pantat, yang notabene-nya itu sangat sulit banget untuk dibakar kalau kita melakukan misalkan jogging atau treadmill atau misalkan angkat beban lainnya. Selanjutnya aku balik lagi ngelakuin wide squat, dan di sini juga aku ngelakuinnya di 2x8. Memang kalau misalkan kita nonton kok kayaknya mudah ya gitu, tapi kalau misalkan kita ngelakuin itu butuh kerja keras, niat, dan juga tekad sih lebih tepatnya. Kayak misalkan kayak aku nargetin satu kali aku workout itu minimal 30 menit kalau untuk yang begini gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman coba di rumah itu bisa nggak usah langsung berapa kali gitu, misalkan cuman 1x8 dulu aja, terus besoknya 1 kali misalkan ditambah jadi 10 gitu. Jangan terlalu diporsir sih, kecuali teman-teman udah pernah ngelakuin ini sebelumnya. Tuh, dia cepet banget ngeluarin keringat, dan nggak tahu kenapa ini gerakan memang bener-bener membuat kita itu lelah, tapi lelahnya terbayar dengan curve badan kita itu kebentuk gitu. Nah, ini juga sama. Tadi kan teman-teman di video pertama kan dari depan, ini kalau nampak dari sampingnya. Nah, ini tadi aku bilang bisa dilihat waistnya aku tuh kan sama otot perut, jadi kita tahan napas tuh. Kalau misalkan turun, terus kalau misalkan naik buang napas, itu kelihatan banget ketekan gitu loh. Jadi improve-nya itu emang bener-bener ada. Jadi kalau misalkan kita bilang olahraga nggak bakal secara signifikan untuk merubah curve kita, salah banget. Itu signifikan banget sepanjang ketika kita melakukannya itu dengan posisi yang benar dan teknik yang benar, terutama untuk pengaturan nafas. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan untuk melatih otot perut. Caranya ialah aku rebahan dulu di yoga mat. Setelah itu aku naikkan kaki aku ke kanan dan ke kiri dengan menekan otot perut. Dan ketika menekan otot perut berarti aku menahan napas aku. Nah, gerakannya seperti ini kurang lebihnya. Berikutnya aku lakukan plank. Plank ini aku lakukan 2x8. Jadi aku menggenggam kedua tangan aku di depan seperti posisi push up, dan kita tahan selama 2x8 hitungannya. Setelah melakukan plank biasa, lalu aku melakukan plank hip dip. Ini juga 2x8. Ini sangat works banget ngebentuk hipsnya aku. Coba lihat hips aku itu emang kebentuk karena aku sering banget ngelakuin ini tiap hari. Bayangkan tiap hari, dan itu nggak nyianatin hasilnya. Gerakan terakhir yang aku sangat sukain yaitu upward leg kick. Jadi kayak kita nendang kaki kita gitu, tapi yang kita angkat beban kaki kita. Ini fungsinya juga untuk mengangkat otot bagian bokong kita supaya bulat kenceng. Ini aku lakuinnya juga 2x8, dan setelah gerakan ini aku menyudahi untuk workout kali ini karena memang ini lelah banget dan keringat aku udah bercucuran.
Dan menurut aku udah cukup, karena takutnya kalau aku nanti forsir lagi lebih lama, anggap aja misalkan 15 menit, aku bakal capek banget sepanjang hari itu. Jadi ini gerakan penutup dan bisa dilakukan di mana aja olahraganya, nggak pakai modal apa-apa. Kalau misalkan nggak ada travel yoga mat juga bisa gitu. Yang penting sih niat selalu mau olahraga setiap hari, niat ingin memiliki badan sehat, dan bonusnya badan kita itu, tubuh kita itu bentuknya itu baik, kembali lagi menjadi proporsional, nggak ada lemak kanan kiri. Even though kalau dilihat badan aku masih belum sesuai dengan ekspektasi aku, cuman aku akan terus berusaha untuk melakukan workout. Jadi sampai sekian dulu ya teman-teman, dan aku bisa dilihat di akhir video ini aku sangat lelah banget tuh. Bonusnya kalau kita itu rajin olahraga, wajah kita itu kelihatan seger banget dan kayak kelihatan habis melakukan perawatan tuh. Aku seneng banget. See you.